Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kembali kita bertemu di majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan serta taufik dan pemahaman yang benar dan semangat di dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Salawat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan pula untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintainya dan membuktikan kecintaan itu melalui pengamalan sunnah-sunnahnya. Malam ini masih kita melanjutkan tentang konsekuensi ketika kita bersyahadat, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemarin ada 4 poin ya. Ketika kita bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah itu ada 4 poin. Kita ulang kembali. Yang pertama, bahwa kita ta'atu fi ma'amar, mentaati segala perintah. Itu yang pertama. Yang kedua, membenarkan segala berita yang disampaikan. Yang ketiga, menjauhi segala bentuk larangan, ya. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali yang telah disyariatkan. Nah, kita masih dalam pembahasan poin yang keempat. Ya, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Fal ibadat tauqifiyatun." Ibadat itu seluruh jenisnya. Ya, bahwa yang namanya ibadah kepada Allah, baik itu ibadah fi'liyah atau qauliyah atau qalbiyah. Semua ibadah tidak boleh kita kerjakan melainkan ada dasarnya. Contohnya, la yajuzul ityan bi'ibadatin lam yashra'ha Rasulullah SAW. Kita tidak boleh mengerjakan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasul. Jelas Bu ya, penekanan di sini ibadah itu disyariatkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat ketika Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kepada kita peringatan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang mengerjakan satu perbuatan amal, yang amal itu tidak diperintahkan di dalam Islam, tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak pula diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, nah amalan itu jika dikerjakan tertolak. Ini konsekuensinya. Walaupun menurut kita baik, tapi belum baik menurut Allah. Menurut kita bagus, tapi dalam syariat tidak ada panduan, maka tidak perlu kita kerjakan. Kerjakan yang diperintahkan, ya tinggalkan yang dilarang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah.
ada sunnah taqririyah. Nah, ini kita ikut semuanya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kita ikuti. Ya, kita tidak mengatakan bahwa Bilal ibn Rabah itu melakukan pekerjaan, perbuatan yang sering ini dijadikan sebagai dalih bahwa para sahabat juga mengerjakan yang tidak diperintahkan Rasul. Pernah dengar enggak? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, ya, bahwa dia mendengarkan terompah. Ya, Rasulullah SAW mendengarkan, ya, sendalnya Bilal di dalam surga. Lalu Nabi bertanya kepadanya, apa kata Bilal? Tidaklah aku berwudu kecuali aku laksanakan salat 2 rakaat. Ini dianggap oleh sebagian dalil bahwa Bilal mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunan. Ini syubhat. Bilal tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak diajarkan. Itu kata kita. Dan sering disampaikan oleh orang di mimbar-mimbar bahwa Bilal mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dicontohkan. Nauzubillah. Terlalu lancang kepada sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Tentulah Bilal mengerjakan itu berdasarkan nasihat, bimbingan, pelajaran yang disampaikan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan apa yang dilakukan oleh mereka, oleh para sahabat Nabi yang mulia, tidak mungkin itu adalah perkara-perkara baru. Seperti Umar itu melakukan atau memerintahkan di zamannya untuk melaksanakan ibadah tarawih. Ibadah tarawih itu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang mengumpulkan di masjid dan laksanakan berjamaah. Lalu apakah yang dilakukan oleh Umar ini bid'ah? Atau perkara baru dalam agama? Tidak. Kenapa tidak, Ustaz? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan, mengumpulkan kaum muslimin berjamaah bersamanya, tapi hanya beberapa hari saja. Kenapa demikian? Rasulullah takut, khawatir kalau nanti dilakukan terus, maka kemudian ini diwajibkan untuk umatnya. Maka Nabi beberapa hari salat berjamaah, dan hari berikutnya Nabi tidak keluar rumah, dan para sahabat menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Umar, futuhat Islam sudah mulai menyebar, Islam sudah mulai banyak orang menganutnya. Maka kemudian melihat bahwa maslahatnya dikumpulkanlah dalam satu masjid melaksanakan tarawih. Nah, Umar menjadikan itu bukanlah perkara baru, karena memang ada terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka oleh karena itu Nabi mengatakan, tamassaku biha wa addu 'alaiha binawajid. Kaum muslimin dan muslimat, pegang betul-betul sunnah Rasul itu. Pegang, ya, dengan kuat. Bahkan kata Rasul, gigit dengan gigi geraham kalian, gigit, jangan dilepas. Sunnah Nabi kerjakan, pegang, amalkan. Ini sunnah yang sedang kita bicarakan, bukan sunnah dalam pengertian ulama usul. Kalau sunnah itu apa kata mereka? Berpahala dikerjakan, tidak berdosa bila. Ini bukan ini yang kita maksud. Sunnah Rasulullah adalah perbuatan Rasulullah, baik itu qauliyahnya, baik itu fi'liyahnya atau taqririyahnya. Nah, kita mengamalkan itu dalam rangka ittiba, mencontoh dia, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat bukan hanya dalam bidang ibadah,
pada perkara-perkara mubah juga para sahabat ya mencontoh dan mengikuti Nabi hubban wa ta'ziman lahu, sebagai bentuk cinta dan pengagungan terhadap Rasulullah SAW. Jalan, Nabi pernah lewat di sini, maka ada sebagian sahabat memilih lewat di situ karena Nabi pernah lewat di situ. Ya. Inilah bentuk cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Maka yang sedang kita bicarakan ini, tamassaku biha, pegang sunnah Rasulullah, syariat Nabi, ajaran Nabi SAW. Addu alaih bin nawajiz, gigit dengan gigi geram kalian, jangan dilepas, jangan dilepas. Maka Islam ini kita betul-betul tunjukkan ada tumbuh hidup dalam diri kita ya ajaran agama yang mulia ini. Jangan yang sebagian diamal, yang sebagian ditinggalkan. Tidak boleh. Kita mesti belajar, amalkan utuh seperti mana yang sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkan oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang baru yang dibuat perkara baru dalam urusan agama ini yang dia bukan agama tetapi dianggap dimasukkan ke dalam bagian agama, maka tidak boleh dikerjakan, karena sesuatu yang baru di dalam urusan agama itu adalah sesat. Sepakat enggak, Bu? Sesuatu yang baru yang tidak ada dasar, yang diada-adakan dalam agama itu sesat apa bukan sesat? Sesat. Tak boleh kita kerjakan walaupun banyak orang mengerjakannya, walaupun banyak orang mengerjakan sesuatu yang baru itu. Banyak sekali orang mengerjakannya, Ustaz, bahkan nenek moyang kita turun-temurun orang melakukan ini. Mungkin saja, tetapi kebenaran itu tidak diukur dengan banyak orang mengerjakan, juga tidak diukur dengan ya apa yang dikerjakan oleh nenek moyang, oleh keturunannya, tetapi kebenaran selalu diukur dengan dalil yang berbicara, dalil yang menjadi barometer kebenaran di dalam Islam. Dalil itu kemudian dijelaskan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, dan kita ikut pemahaman mereka, bukan pemahaman kita. Karena banyak dalilnya sama tetapi pemahamannya berbeda. Orang-orang, mohon maaf, ahlul bid'ah juga banyak, dalilnya juga seperti yang diamalkan oleh ahlus sunnah, tetapi penempatan dalil itu yang berbeda. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Maka banyak terjadi hari ini seakan-akan ya semuanya itu sama, dalilnya sama kok, tapi bentuk pengamalnya berbeda. Kenapa ini? Ya nggak apa-apalah, asal ada orang ulama yang mengatakan kan boleh-boleh saja. Bukan begitu cara kita beragama. Kita cari dalil, kemudian bagaimana menurut mereka para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Lalu mungkin dalam bab-bab fikih bagaimana para ulama mazhab menjelaskan, kita pakai. Dalam bab akidah kita berhati-hati. Makanya di antara dalilnya sama. Contoh, la ikraha fid din. Apa artinya? Tidak ada paksaan dalam agama. Saya ingin tanya kepada jamaah. Ayat ini maksud tidak ada paksaan dalam agama itu, yang pertama, apakah maksudnya tidak ada paksaan orang masuk ke dalam Islam, atau tidak ada paksaan orang di dalam menjalankan syariat ini? Yang mana yang benar? Yang pertama. Yang benar, tidak ada paksaan orang untuk memeluk Islam. Tetapi dengan dalil yang sama, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, difahami oleh orang-orang liberal, ya, orang-orang yang selalu mendahulukan akal daripada nas. Mereka mengatakan tidak ada paksaan di dalam menjalankan
syariat. Muncullah nanti relativisme dalam agama. Terserah kamu, yang penting kamu Islam. Seperti mana kamu mengamalkannya itu terserah. Nggak dipaksakan kamu untuk mengamalkan ya seperti ini. Ini kacau agama dibuatnya. Makanya dalilnya sama, tetapi pemahamannya, penempatan dalil ini tidak sama. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Qurtubi dan ulama-ulama tafsir yang lain, bahwa ayat ini memang berbicara tidak ada paksaan bagi siapapun untuk meluk Islam. Yang ingin masuk Islam silahkan. Tetapi ketika dia sudah masuk Islam, dia punya kewajiban. Ya seperti yang disebutkan tadi, bahwa ketika kita bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, kita taati perintahnya, kita benarkan beritanya, kita jauhkan larangannya, dan kita tidak beribadah kecuali yang dibimbing olehnya. Itu. Jadi kalau masing-masing mengatakan tidak ada paksaan, saya belum sanggup berjilbab, Bu Ustaz. Gimana tuh hukumnya? Nggak apa-apa kan saya tidak berjilbab kemana-mana, karena kan ada ayat tidak ada paksaan menjalankan agama. Nah, ini salah fatal, karena ayat ini bukan itu dalilnya. Ayat ini bukan mengatakan bahwa siapapun boleh melakukan agama sesuai dengan kemampuannya. Ada ayat fattaqullaha mastata'tum, ada memang bertakwalah kalian sesuai kemampuan kalian. Maksudnya di dalam bab ketaatan kepada Allah boleh ya kalau ya semampu yang bisa kita lakukan, tetapi bukan semau yang kita inginkan. Ya kan? Kalau boleh kita memilih, maka kita boleh sesuai dengan keinginan kita. Tidak begitu. Makanya Islam mengajarkan untuk sami'na wa ta'na. Itu dulu yang menjadi dasar utama. Baik, kita lanjutkan. Fal ityanu bi'ibadatin lam yashra'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'tabar bid'ah munkara manhiyan anha. Ibadah yang dikerjakan, yang tidak diperintahkan, yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, tergolong kepada perkara baru dan dia mungkar dan dilarang. Jelas. Perkara yang diada-adakan, dilarang. Hati-hati di dalam beribadah. Ya, hati-hati di dalam menjalankan ibadah. Wa in qala biha fulan au fulan. Meskipun ibadah itu banyak yang mengatakan, ustaz-ustaz kondang yang menyebutkannya. Meskipun fulan dan fulan mengatakan demikian, ya, tetapi tidak disyariatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, tidak perlu kita ikuti. Au fa'alaha au man fa'alaha minan nas. Banyak orang yang mengerjakan, dikerjakan oleh mereka macam-macam. Madamat kharijahu an ma ja'a bi rasul fa inha bid'atun wa dhalalah. Setiap ibadah yang keluar dari jalur utama syariat Nabi Muhammad, sudah itu perkara baru yang mesti dihindari. Fala yu'badallah illa bima syara'a ala lisani rasulih. Tidak beribadah kepada Rasulullah ya kecuali datang perintah dari lisan Nabi, bukan lisan guru, bukan lisan tuk guru, bukan lisan fulan dan fulan, tetapi datang dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul berkata, sudah kerjakan dengan penuh cinta. Kerjakan. Kalau Rasul melarang, tinggalkan dengan penuh rasa takut. Bila mana kita kerjakan akan mendatangkan laknat dan murka Allah Azza wa Jalla. Nah, lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan wal muhdatsat wal mukharafat kulluha amalun batilun wa naqsun wa dhalalun ala man ata biha. Perkara-perkara baru dalam urusan agama segera ditinggalkan, karena itu perbuatan yang batil, perbuatan yang sesat. Ya, tidak boleh. Ustaz ini keras. Enggak ada kita keras. Kita agama ini jelas-jelas. Agama ini yang jelas-jelas saja. Yang diperintahkan kerjakan, yang tidak jangan. Saya ingin tanya nih. Kita ini kan kalau bekerja, ya, bekerja di sebuah katakan perusahaan ke instansi ke atau bekerja dengan perorangan. Nah, kita mau bekerja,
Ya, karena ada kesepakatan, ada imbalan yang akan kita terima, iya kan? Ya ibu ya, misalkan katakan ibu nih guru misalnya, ibu guru, saya diangkat jadi PNS atau guru P3K atau apapun namanya. Oke, kamu jadi guru di sini, ya maka kerjakan tugasmu dengan baik. Ya, mulai tanggal 1 bulan Oktober ini, nanti di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya ibu mendapatkan ya ganjaran dari pekerjaannya. Ibu dikasih ya imbalan. Nah, tentu kita akan patuh dengan SOP yang berlaku. Nah, di dalam SOP itu disebut bila mana ibu atau bapak tidak ikut aturan sesuai dengan SOP maka akan ada perhitungan. Ngajar sering hilang, ya kan? Atau kerja kantor sering nongkrong di kedai kopi, jam kerja hilang. Bahasa orang 7.05 katanya. Ya. Jam 7 masuk, setelah itu kosong. Balik jam 5 sore absen lagi. Nah, itu dia tuh 7.05 itu begitu. Kan absen dulu, top gitu kan. Habis itu keliaran dia. Tak kedai kopi sampai zuhur. Ya kan, orang kerja di kantor ditinggal, nggak ada orang meriksa, nggak ada. Nah, masuklah kepala baru, semuanya didisiplinkan, tidak ada lagi cerita 7.05 itu. Ya, di absen sama dia, dilihat ketika sholat berjamaah mana fulan, mana fulan. Nah, akhirnya dapatlah data bahwa banyak yang menghilang saat kerja. Nah, kemudian kepala baru ini mengambil tindakan. Yang tidak bekerja akan hilang ini dan ini. Hilang transportasi, hilang uang makan dan seterusnya. Atau mungkin dikasih SP ya, dan seterusnya. Itu manusia. Takut kita kepada manusia. Bila mana hak kita tidak dapatkan. Ya. Kita pengen dapat hak kita, maka kerjakan tugas kita. Begitu juga dengan ibadah ini. Kita tidak pengen capeknya saja kita dapat. Kita tidak pengen lelahnya saja kita dapatkan. Kita tidak pengen ya begitu sulitnya saja kita dapatkan, banyak cobaan dengan, tapi kita pengen semakin besar ujian, cobaan, beratnya di dalam menjalankan sebuah ibadah, berharap semakin besar pahalanya. Ya kan Bu ya? Kita pengen dapat pahala di sisi Allah sebagai bentuk bekal yang kita bawa menujunya. Tetapi kalau beribadah tidak sesuai dengan perintah, kalau bahasa kantor bekerja tidak sesuai dengan SOP-nya, ya kan? Maka ibadah itu tidak akan dilihat Allah dan tidak akan dinilai Allah. Sama dengan orang ketika bekerja di luar standar operasional yang telah ditetapkan, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang profesional. Bisa jadi di SP atau mungkin diberhentikan. Jadilah manusia yang taat sepenuhnya kepada Allah. Lakukan perintah itu sesuai dengan yang telah dicontohkan. Bu, susah enggak kita melakukan, mengikut apa yang dicontoh? Susah enggak? Enggak ya? Enggak ya? Enggak susah, enggak ada susahnya. Kalau betul-betul kita cinta kepada Allah dan Rasul, kerjakan apa yang disuruh. Nah, tentu cara mudah untuk melakukan itu adalah dengan belajar, tahu ilmunya. Jangan ngikut-ngikut orang. Jangan ngikut-ngikut orang. Tapi beribadah itu hendaknya benar berdasarkan dalil yang benar dan contoh yang benar. Ya, taib. Ikhwah fillah rahimakumullah. Fa innal ibrata laysat bil maqasid. Ya, bahwa patokan dalam satu ibadah itu tidak cukup dengan niat. Tidak cukup dengan keinginan maksud saja. Wa innamal ibratu bil ittiba' wat ta'ati wal inqiyad. Bahwa patokan ibadah itu di samping kita lillah, untuk Allah, ya, beribadah karena Allah. Yang kedua yang mesti menjadi patokan standar ibadah itu apa? Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikut
contoh, ittiba. Saya ulangi ibu-ibu ya. Dalam ibadah, agar ibadah ini diterima oleh Allah harus memenuhi dua syarat ini yang dia menjadi rukun ibadah kita diterima Allah. Yang pertama, ikhlas karena Allah kita kerjakan lillah, bukan untuk ingin dipuji, disanjung orang, enggak. Yang kedua, ittiba. Itu bahasanya ittiba, mengikut. Apa yang kita ikut? Tok Guru, Tuan Guru. Ya, ada orang, Pak, ini kata Rasul, ini kata Tuan Guru. Kata Tuan Guru itu yang diikutnya. Ya. Maka kita ikut apa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ikut. Makanya kita belajar agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan itu. Nah, walau kunna ahraran na'ti bima nasha wa nastakthir min al-ibadat ma nasha limahtajna ila bi'satir rasul. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kalaulah seandainya kita beribadah ini sembarangan saja, kalaulah ibadah ini mau semau kita buat, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tidak perlulah diutus seorang rasul. Maka batal itu kerja misi visinya rasul itu. Kalau kita tetap kekeh ingin berbuat sesuai dengan kehendak kita dalam agama ini, maka itu tidak perlu lagi diutus rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas atau fungsi diutusnya seorang rasul adalah untuk mengajarkan kita, mengajarkan agar kita benar di dalam beragama. Cobalah ibu-ibu baca misalnya ketika beli alat elektronik baru, kan di situ ada panduan, Pak, ini cara memakainya ya. Kita baca dulu. Ya kan? Kalau keinginan kita begini sajalah caranya, enggak ikut cara orang tuh. Ya kan? Kira-kira alat elektronik ini baru dibeli bisa enggak dipakai? Enggak bisa. Itu baru urusan barang dunia ini. Rusak dia. Apalagi amal. Rusak juga amal itu kalau tidak mengikut contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak dianjurkan oleh agama tidak perlu kita kerjakan, meskipun banyak orang mengerjakan. Niat saja tidak cukup, tetapi mesti ada contoh. Baik. Kita lanjutkan. Walakin min rahmatillahi bina lam yaqilna ila uqulina wa lam yaqilna ila fulan wa ilan minan nas. Di antara rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita umat manusia ini, tidak Allah serahkan kepada kita sendiri, kepada akal kita untuk mengerjakan agama dan ibadah ini. Ya, tidak disandarkan kepada perkataan orang-orang, tetapi disandarkan kepada syariat yang diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa li'anna hadhil umur maradduha ila asy-syar'i ilallahi wa ila rasulih. Semuanya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wala yanfa' minha illa ma kana muwafiqan lima syara'ahu Allah wa rasuluh. Amal itu tidak akan bermanfaat bagi kita, tidak akan berguna bagi kita nanti di hari kiamat, kecuali amalan yang sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Saya sering akan mengulang-ulang kalimat ini agar masuk ke dalam pikiran kita. Ternyata benar, beribadah itu tidak sembarangan, ya kan? Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, harus kita pahami kalimat beliau ini dan harus kita amalkan. Kesederhanaan di dalam melakukan sunnah, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana di dalam melakukan ibadah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sederhana tetapi benar. Itu jauh lebih baik daripada ibadah yang dikerjakan susah payah, lelah-lelah, capek-capek tapi tidak benar. Jelas itu. Jadi patokan bukan pada benar menurut kitanya, tetapi patokan adalah sesuai apa tidak dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak selalu yang kita lihat dilakukan orang oleh banyak orang, oleh kebanyakan orang itu adalah benar. Ya, tetapi sekali lagi jadikan masing-masing kita ini punya semangat untuk bertanya,
ini di dalam ibadah ini ada nggak tuntunannya ya? Begitu Bu bertanya. Apa kita buat masjid ini boleh nggak dalam agama? Kalau boleh kita buat, kalau nggak boleh nggak perlu kita buat. Nah, kalau sudah mulai bertanya dalam dirinya seperti itu dalam agama, berarti sudah naik level kita. Yang kalau dulu kan asal dibuat orang, awak buat pulau ya kan? Asal dibuat orang ramai kita buat juga. Sekarang naik level. Ketika ada satu amalan, kira-kira menurut agama boleh apa tidak? Nah, kira-kira Allah ridho apa tidak? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah nggak menyuruh bab ini? Kalau sudah ada hal seperti itu dalam diri kita dan pemikiran kita, alhamdulillah, itu kita sudah naik level. Artinya sudah mulai paham namanya dalam beragama. Artinya kita tidak mengikut-ngikut, tidak sembarangan lagi dalam perkara agama ini. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut ummah oleh Allah, kekuatan satu umat, padahal dia sendiri. Di saat dia berada tegak kokoh, kepalanya tegak kokoh berdiri, ya, mengta'zimkan Allah azza wajal. Di saat semua orang di sekelilingnya sudah tunduk kepalanya kepada dosa dan kesyirikan. Jelas. Maka disinilah kata Syekh Salafah fi hadzal ibti'ad an jami'il bid'ah, di dalam menjauhkan seluruh perkara baru dalam urusan agama. Wa man ibtada'a syai'an fid din lam ya'ti bihi rasul fa innahu lam yashhad annahu rasulullah. Ini kalimatnya agak tinggi sedikit. Siapapun yang mengerjakan hal yang baru dalam agama dan Nabi tidak memerintahkan atau Nabi tidak mencontohkan, berarti dia tidak benar persaksiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya. Lam yashhad asy-syahadat al-haqiqiyah, berarti dia tidak bersyahadat dengan syahadat yang sejati, yang sesungguhnya. Li'anna alladhi yashhad annahu Rasulullah syahadatan haqiqiyatan yataqayyad bima syarra'a. Kalimat ini tolong diingat-ingat, bahwa siapapun yang bersaksi Muhammad adalah utusan Allah dengan persaksian yang benar, dia akan terikat ibadahnya, baik itu qauliyahnya, fi'liyahnya, taqririyahnya, semuanya, qalbiyah, ibadah qalbiyahnya, ibadah zahir, ya, zahiriyah dan batiniyahnya, semua terikat dengan syariat Nabi. Ingat baik-baik itu. Baik. Wala yahdutsu syai'an min 'indihi, ya, au yattabi' syai'an muhdatsan min man sabaqah. Dia tidak membuat sesuatu yang baru dari dirinya atau mengikuti sesuatu yang baru dari orang sebelumnya. Hadza ma'na syahadat anna Muhammad Rasulullah laysat alfazan tuqalu bil lisani faqat. Inilah makna yang sebenarnya, makna yang sesungguhnya tentang bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Dia bukan lafaz, sekedar lafaz yang diucapkan dengan lisan, min ghairi ilzamin wa min ghairi amalin wa min ghairi taqayyudin bima jaa bihi hadzal rasul. Jadi kalau benar-benar persaksian kita maka terikat dengan apa yang disampaikan Nabi. Ya, jangan kita melakukan sembarangan ibadah tanpa ada, ya, panduan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jelas? Yang kita cukupkan pertemuan tentang pembahasan tentang apa? Apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam penjelasan 4 poin daripada konsekuensi kita bersaksi Muhammad utusan Allah. Intinya bahwa ibadah itu tidaklah kita kerjakan kecuali disertai dengan dalil. Nah, hukum ibadah itu dalam Islam sebagai, ya, adalah terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan. Dan ibadah di dalam Islam tauqifiyah. Tauqif artinya tidak bisa kita membuat-buat, tapi dia harus mengikut apa yang dicontohkan. Tapi kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilus salati waz zakati wa tafsirit tauhid qauluhu ta'ala. Adapun dalil daripada salat, zakat dan tafsir tauhid, apa yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a
wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini dalilnya bahwa Allah katakan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan untuk siapa? Untuk Allah. Ya, mengikhlaskan lahuddin hunafa, mengikhlaskan agama yang lurus ini. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, membayarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Nah, syariat ini, Islam ini tidak hanya ucapan lisan saja, bukan hanya persaksian. Rukun Islam ada 5. Yang pertama bersyahadat. Kita sudah bahas apa makna la ilaha illallah kemarin, bahwa tiada ilah selain Allah yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah makna la ma'buda bihaqqin illallah. Itu syahadat atau syahadataini. Kalau aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, ada 4 poin, sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang kita masuk rukun yang kedua, yaitu salat. Ya, salat adalah bagian yang tak boleh hilang dalam hidup seorang muslim. Fas-salatu hiya ruknus tsani min arkanil Islam. Berkata Syekh Shalih Fauzan bahwa salat itu merupakan rukun. Rukun itu apa artinya? Apa arti rukun? Ini rukun ada bahasa Arabnya al-asas, ya, dasar, pondasi. Pondasi. Setiap bangunan pasti ada pondasi. Bangunan tegak karena ada pondasi. Maka sama, Islam ini di antara pondasinya adalah salat. Sampai Nabi mengatakan barang siapa yang as-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang tidak salat berarti dia merobohkan tiang. Kalau tiangnya sudah tidak ada, akankah tegak agama seorang? Tidak mungkin. Makanya kata para ulama, apakah yang tersisa dari seseorang, apakah bagian agamanya yang masih tersisa bagi diri seseorang bila mana salat tidak lagi dilaksanakan olehnya? Bayangkan. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesadaran untuk salat, cinta untuk salat. Alhamdulillah kita bersiap diri untuk salat. 5 waktu kita jaga salat kita. Maka berkata Syekh Shalih Fauzan, wa zakatu ya ruknu tsalis wa ya qarinatu shalah fi kitabillah. Adapun yang ketiga rukunnya adalah zakat. Ya, as-salatu amalul badani, salat itu adalah perbuatan badan, wa zakatu amalun maliyun. Zakat itu adalah perbuatan harta atau amalan harta. Azanu, kita dengarkan sejenak. Bismillah. Allahu Akbar. Asyhadu an la
Taib ikhwah fillah rahimakumullah. Rukun yang ketiga adalah salat, zakat, dan zakat merupakan adalah amal harta, ya kan? Salat adalah amal badan.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah." Karena di awal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan di saat Rasulullah SAW wafat, itu di antara tantangan yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah banyak orang-orang yang murtad dan juga banyak orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka dia berkata, demi Allah aku akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Ya, ketika orang-orang tidak mau bayar zakat setelah wafat Nabi SAW tadi, maka Abu Bakar kejar itu orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ya, dan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan harta mereka zakatnya, maka dia cari sampai mereka mengeluarkan zakat, karena ini adalah pelanggaran terhadap syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman Nabi SAW mereka yu'adunahu li Rasulullah SAW. Ya, mereka membayar, mengeluarkan zakat. Tetapi setelah Nabi wafat, mereka mulai lemah imannya dan bahkan merasa ini adalah tidak pantas untuk mereka keluarkan. Nah, ini memang cobaannya kalau masalah harta ini. Ya, kalau zakatnya 2,5 juta itu masih kecil ya Bang ya. Ya kan, kalau 25 juta mungkin masih kecil. Atau ya misalnya 50 juta atau 100 juta. Tapi kalau sudah bermiliaran, dia harus mengeluarkan zakat karena hartanya sangat banyak. Maka tentu ini adalah butuh keimanan yang kuat, keimanan yang kuat. Faz zakatu haqqun wajibun fil amwal. Zakat itu wajib ya dikeluarkan karena haknya harta. Ya, haknya harta. Ya. Wa yarukun min arkanil Islam wa yaqarinatus salah fi kitabillah azza wajal, dan banyak ayat yang Allah sandingkan antara zakat dan salat ini. Syarat zakat apa? Yang pertama haul, yang kedua nisab. Nisabnya berapa? 85 gram emas. Berapa uang kita Bang? Sekarang emas berapa ibu tahu harga emas? Nggak tahu sekarang. Nggak pernah beli emas Ustaz. Tapi nyimpan emas ada. Emasnya lama. Ya kan? Sekarang berapa? Emas berapa sekarang? 5 jutaan. Kalau kali 85 gram emas berapa? 5, anggap aja 5 juta aja. Berarti berapa? Hampir ya. 4 kali 8 kali 5. Ya kalau setahun misalnya segitu jumlahnya, maka sudah. Berarti haul misalnya sekarang bulan apa? Rabi, Jumadil Tsani sekarang ya. Iya Bang ya? Jumadil Awal. Jumadil Awal gitu ya. Maka Jumadil Awal tahun ini 1447 sampai Jumadil Awal tahun 1448, 1 tahun hitungannya. Maka kemudian dikeluarkanlah zakat. Nanti pembahasan zakat itu panjang ya. Nanti zakat itu zakat harta, kemudian zakat perkebunan, nanti kemudian macam-macam zakat itu. Jadi ada hewan ternak ya, berapa hitungannya itu ada lagi pembahasannya insyaallah. Dan satu saat bisa kita bahas. Ala kulli hal, bahwa zakat tak boleh disimpan dan tak boleh disembunyikan dan tak boleh ya tak jadi dikeluarkan. Makanya Allah perintahkan khuz min amwalihim, fi'lu amr ya Bang. Perintah Allah, makanya orang-orang yang diamanahi hari ini di Basnas ya, baik itu kota maupun provinsi, mereka wajib berkeliling. Jangan menunggu orang mengantarkan zakat. Terbalik. Ya, maka ambillah harta itu dari orang-orang kaya ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil dari orang kaya itu, datangi mereka, mana zakatmu ya. Jangan menunggu di kantor, nanti tak banyak orang yang bayar zakat. Nah, ya.
Baik. Ada yang ditanyakan bab ini atau dalam pembahasan tadi? Ada yang ditanyakan? Enggak ada? Nah, silakan. Oh iya, sekamas setiap tahun. Zakat itu kita keluarkan setelah semua selesai. Setelah dikeluarkan operasional, setelah dikeluarkan tunggakan ataupun gaji, hutang, semua dikeluarkan. Itu harta bersih, Pak. Bapak usaha, ya usaha mabal, ya kan, dapat keuntungan ditabung, dan itu sudah keluar dari kebutuhan Bapak, keluarga, karyawan, ya, dari semua modal. Itu memang harta yang bersih Bapak tabungkan, dan ternyata nisabnya itu udah tercapai. Bapak ingat mulai menabung ini bulan apa? Hitung dia 1 tahun ke depan. Oh enggak, Pak, itu beda hitungannya. Kalau ini uang yang Bapak punya yang tersimpan bersih dengan nisabnya di rekening atau disimpan di rumah atau di bank, bersih dia. Bapak hitung semuanya. Kalau zakat perdagangan beda lagi, Pak. Kalau zakat perdagangan modal dengan keuntungan itu modal dengan keuntungan. Kalau zakat perdagangan, ya, berapa modal, berapa keuntungan, sudah bagi, ya. Kalau sudah sampai 1 tahun, ya, sampai 1 tahun, maka dikeluarkan zakat 2,5%. Kalau itu adalah perdagangan. Nanti ada hitungan yang berbeda. Kalau Bapak punya misalnya simpanan ketika pegawai ini, atau misalnya ya katakanlah seorang punya usaha sendiri gitu, ya, maka kemudian itu harus kita simpan, katakan gaji kita simpan, ya, kemudian sampai nisabnya baru kita keluarkan zakatnya. Maka berbeda dia. Zakat perdagangan nanti hitungnya modal ditambah dengan keuntungan. Oke. Ada lagi? Ya. Ada zakat utang, ada zakatnya. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama, apakah apakah piutang itu ada zakatnya. Di sini bila mana piutang itu kemungkinan kembali, maka dihitung zakatnya. Kalau piutang itu, ya, piutang artinya uang kita sama orang, maka itu kita ditipu, itu nggak ada zakatnya, ya kan? Dia minjam tapi kemudian dibawanya lari uang kita. Nah, ini kemungkinan besar uang kita tidak kembali, ya. Makanya subhanallah, orang yang menghutangi orang lain, maka dia dalam sebuah hadis disebutkan dia bersedekah senilai dengan uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Itu, ya kan? Makanya di dalam bab hutang piutang nggak boleh ada nggak untung, Bu? Kalau ibu memberikan pinjaman ke orang lain, boleh nggak ada untung? Nggak boleh, karena hutang piutang itu babnya ta'awun, tolong menolong. Kalau ingin dapat keuntungan, bikin babnya murabahah, mudharabah, dan seterusnya. Makanya dalam bab pinjam meminjam nggak boleh ada keuntungan. Kalau keuntungan diambil dari pinjaman itu namanya apa? Riba. Ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan itu riba. Bahkan ada seorang sahabat yang dalam Islam sangat keras itu. Tidak boleh mengambil faedah apapun. Boleh enggak?
orang yang kita pinjami, yang kita tergantung akad ibu, tergantung akadnya gini. Maksudnya ibu kasih modal ke orang, ya kasih modal ke orang, dijalankan sama dia, ya kan? Ibu sepakat nih, makanya ibu ini meminjamkan kah? Kalau pinjam tadi babnya ta'awun, tolong nggak boleh ngambil keuntungan. Misalnya, Bu pinjam dong uangnya gitu, untuk apa? Usaha. Oh nggak bisa dong. Kalau usaha mana? Kamu ajukan ke saya, ya kan? Kamu ajukan ke saya RAB-nya, ya proposalnya lah. Bila mana bagus gitu kan prospeknya, gini aja deh, saya pemodal, kamu yang menjalankan gimana? Tapi ada bagi hasil, itu boleh, nggak ada masalah. Makanya akadnya tadi maksud saya itu, ibu harus jelas. Sekarang hari ini pinjam dong uang untuk apa? Usaha modal gitu kan? Untuk modal usaha gitu, untuk menjalankan usaha. Apa usahanya? Ini genap prospeknya. Nah, kita pengen bahwa kita tidak hanya pengen minjamkan gitu ya, tapi kita pengen ngambil faedah, jangan minjamkan. Kalau gitu ada musyarakah di situ. Kita bagi ibu sebagai pemodal, temannya sebagai yang menjalankan usaha. Nanti bagi hasil sesuai dengan keuntungan berapa persen, 60, 40 atau 50, terserah. Itu kesepakatan masing-masing, itu bebas menentukannya berapa. Kenapa? Kredit. Itu tadi, kalau kreditnya, kalau piutangnya itu kembali bisa dianggap bisa kembali, maka itu tetap dibayar, ya. Tapi kalau ada orang yang minjam lari dia, ya kan? Kalau ditelepon dimatikannya handphone, ya kan? Kalau dicari ganti lagi nomor handphonenya. Nah, hitung kira-kira mana piutang-piutang yang bisa kembali itu. Kalau dihitung sesuai dengan nisabnya, kemudian haulnya, sudah berarti mesti dikeluarkan, dihitung. Ya, kalau tidak ya oleh sebagian ulama yang tidak kembali, yang tidak ini sulit nih, ini dah hilang lah bahasa kita ya, enggak, bahasa itu tidak dihitung. Makanya nanti pembahasannya bahwa ada utang piutang itu zakatnya. Nah, di situ memang ada, Pak, ada di dalam Islam pembahasannya ada. Barakallahu fikum, terima kasih, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara